warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam program Guru Penggerak Angkatan ke-8. Pada saat ini saya akan coba memaparkan konektivitas antar materi modul 2.2, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Guru-guru yang berbahagia, perkembangan dunia pendidikan saat ini terus mengalami perubahan dan transformasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Nah, dalam hal ini perbaikan kegiatan pembelajaran tentu membutuhkan sebuah instrumen untuk merefleksi kegiatan pembelajaran dan terus memperbaiki langkah-langkah pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan pendekatan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, pada kesempatan yang baik ini coaching digunakan untuk supervisi akademik. Saya coba untuk diskusikan bersama-sama. Nah, ini bahwa pendekatan paradigma berpikir dibutuhkan untuk memberdayakan dalam hal pengembangan diri guru. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah dengan pendekatan coaching. Apakah hanya coaching yang bisa untuk mengembangkan atau mengembangkan diri seorang guru? Tentu saja tidak. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada mentoring, kemudian ada konseling, ada fasilitasi, dan ada training. Nah, ini tentu masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Kalau mentoring lebih ke arah pendampingan seorang rekan atau sahabat, ya, dalam hal seseorang menyelesaikan masalahnya atau mengambil keputusan. Kemudian kalau konseling lebih kepada hubungan interaktif satu orang konselor dengan orang yang memiliki masalah sehingga bisa dibimbing, dibangun kepercayaan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini lebih kepada psikologis barangkali. Kemudian fasilitasi atau orangnya disebut fasilitator, ini lebih kepada membantu, mendampingi untuk memfasilitasi seorang dalam hal menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kalau training ini lebih kepada pemberian sebuah keterampilan barangkali yang diberikan sehingga seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu dengan bimbingan seseorang yang telah memiliki skill atau kemampuan. Nah, ini barangkali metode pengembangan diri yang ada saat ini yang dapat digunakan. Nah, dalam hal supervisi akademik, dalam atau kasus tertentu, metode-metode ini bisa digunakan, tetapi ada sebuah metode yang memang saat ini dianggap lebih sesuai barangkali untuk mengembangkan kemampuan seorang guru dalam mengevaluasi proses pembelajarannya, yaitu dengan coaching. Nah, memang mungkin dulu sudah familiar coaching dalam bentuk tertentu. Nah, untuk sebagai gambaran, menurut Whitmore tahun 2003, coaching diartikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Itu barangkali coaching. Kemudian ada lagi yang memberikan pengertian bahwa coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari si coach. Ini menurut Grant tahun 1999. Ada banyak pengertian coaching yang mungkin disampaikan oleh para ahli, namun pada kesempatan ini
yang harus kita bangun adalah sebuah cara berpikir atau paradigma berpikir tentang coaching itu sendiri. Paradigmanya ada yang pertama, yaitu kita harus fokus pada coach. Itu paradigma yang pertama dari seorang coach. Barangkali fokus kepada coach. Jadi kita ketika berhadapan dengan coach, kita tidak sambil melaksanakan atau melakukan aktivitas tertentu, karena kita fokus pada permasalahan atau apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian kita harus bersikap terbuka, tidak melakukan justifikasi atau penilaian tertentu terhadap apa yang disampaikan oleh si coach. Kita harus penuh rasa ingin tahu dari apa-apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian seorang coach itu harus memiliki kesadaran diri yang kuat, sehingga tidak terpengaruh secara kondisional maupun emosional yang disampaikan oleh seorang coach. Nah, ini untuk validasi atau keajigan kedudukan seorang coach, sehingga bisa menilai apa-apa yang disampaikan oleh coach secara profesional dan mandiri barangkali. Kemudian yang keempat, paradigma berpikir seorang coach adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, ini dalam rangka untuk memancing si coach menemukan satu jalan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, adalah ketika seorang coach memiliki visi yang baru atau memiliki visi masa depan yang jauh, sehingga ini bisa mendirect atau menuntun si coach untuk menemukan kesadaran dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini paradigma yang harus dibangun dari seorang coach. Sebetulnya kalau diukur secara prinsip, ada 3 frase atau kata kunci dari definisi coaching itu. Yang pertama, kemitraan, bahwa timbul hubungan timbal balik yang positif dan harmonis antara coach dengan coachee-nya, sehingga muncul kenyamanan. Coach menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pemikirannya. Kemudian prosesnya bersifat kreatif, jadi tidak monoton atau tekstual berdasarkan satu teori atau sumber, tapi harus kreatif sehingga bisa tadi berpikir, punya visi masa depan, bisa mendapatkan temuan-temuan baru. Kemudian yang ketiganya, yaitu si coach harus mampu membangkitkan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach, sehingga apa-apa yang belum disadari sebagai sebuah potensi oleh coach bisa dikembangkan oleh seorang coach, karena kemampuannya dalam membangkitkan potensi terbaik dari seorang coach. Nah, ini barangkali 3 frase atau 3 kata dari seorang coach dalam rangka melaksanakan sebuah coaching, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi dari seorang coach atau coach. Kemudian kalau dilihat dari kemampuannya atau potensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, apa saja sih? Nah, yang pertama, present, bahwa seorang coach harus hadir sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak membagi dua pemikirannya dengan hal-hal lain yang akan mengganggu objektivitas fokus pemikiran dari seorang coach terhadap apa-apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kedua, seorang coach itu harus mampu menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan saja secara pasif, tetapi seorang coach harus mampu mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coachee secara antusias, kelihatan interaktif, kelihatan ingin tahu, kelihatan penasaran terhadap apa yang akan disampaikan oleh seorang coachee, sehingga coachee bisa mengeluarkan segala pemikiran-pemikirannya atau kesulitan-kesulitannya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dari seorang coach adalah
mampu mengajukan pertanyaan berbobot, tidak berupa pertanyaan yang basa-basi, kemudian hanya sekedar bertanya yang orang lain juga sudah tahu jawabannya, tapi pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali tadi potensi terbaik dari seorang coach. Sebetulnya yang dia akan dituntun oleh seorang coach dengan pemikiran jauh ke depan, dengan pemikiran bisa mencari pemikiran-pemikiran baru, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa memantik pikiran-pemikiran coaching untuk terus berkembang. Nah, ini barangkali 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal mendengarkan secara aktif, ini ada sebuah metode lah ya barangkali yang untuk mendengarkan, yaitu dengan rasa. Apa itu rasa? Yang R yang pertama itu receive, yaitu kita memperhatikan pembicara, menerima semua ucapan dan dengarkan kata-kata kuncinya. Apa sih yang disampaikan oleh dia, walaupun tidak harus kita hafal seluruhnya, tapi kata-kata kunci dari apa yang disampaikan kita receive, kita terima sebagai sebuah perhatian yang kita berikan. Kemudian yang kedua, A-nya adalah appreciate, bahwa ketika kita mendengarkan, munculkan sebuah kepedulian, munculkan sebuah kontak yang membangkitkan semangat, membangkitkan kepercayaan dari coach kepada seorang coach, sehingga dia bisa mengeksplorasi dirinya secara leluasa dan secara nyaman. Karena tentunya ketika kita berbicara dan orang tidak atau kurang memperhatikan, tentu akhirnya apa yang di dalam diri kita tidak disampaikan secara terbuka dan leluasa. Kemudian yang setelah R, kemudian A, yang ketiga S, summarize. Jadi kita bisa membuat rangkuman atau kesimpulan atau rangkuman kecil lah barangkali dari tadi kita ketika mendengarkan punya kata-kata kunci, kita kumpulkan dan disummarize menjadi sebuah kesimpulan atau catatan kita sebagai seorang coach untuk bisa merespon apa yang disampaikan oleh seorang coach. Misalnya, jadi Bapak menyampaikan tentang ini. Nah, hal ini yang membuat coach merasa nyaman ketika apa yang disampaikannya, pesan yang disampaikan oleh coach itu receive, diterima oleh kita, dan kita bisa merangkumnya dalam sebuah kalimat yang walaupun tidak persis dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kalau kita sudah punya itu, sudah punya kesimpulan, kita punya visi ke depan, kemudian visi jalan keluar yang terbaik. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, mengajukan ask. Jadi R-nya receive, appreciate, summarize, kemudian ask. Kita bertanya kepada coach dengan pertanyaan tadi yang mendalam dan berbobot barangkali. Nah, itu mendengarkan dengan rasa barangkali, bukan hanya rasa itu sebagai sebuah perasaan, tapi kita mencoba mendengarkan secara aktif, merasakan feelingnya, perasaan si coach ketika menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kalau kita runut sebagai sebuah proses coaching atau komunikasi kita dengan coach, bisa kita urutkan dengan sebuah pendekatan yang namanya tirta. Tirta itu kalau secara etimologis orang mengartikan air. Nah, air ini karakteristiknya adalah mengalir dari satu tempat ke tempat lain, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, diharapkan alur dari proses coaching ini seperti air mengalir, di mana tirta ini kalau kita urutkan menjadi singkatannya, yang pertama T-nya adalah tujuan. Jadi kita di awal mensepakati dengan si coach
tujuan dan hasil pembicaraan ini, karena tentunya tujuan seorang coach menyampaikan permasalahannya kepada seorang coach bukan hanya untuk curhat, tapi tentu ingin menyampaikan sesuatu yang positif dan dia berharap ada solusi dari apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang setelah T yaitu I, yaitu identifikasi. Nah, di sini kita mengidentifikasi, menggali lebih dalam, kemudian memetakan situasi dan melihat fakta-fakta yang dihadapi pada saat ini, baik apa yang disampaikan oleh coaching maupun pengetahuan yang kita miliki sebagai seorang coach. Nah, jadi kita ibarat penonton, kita menonton catur, kita punya drone yang lebih tinggi sehingga kita bisa melihat area yang lebih luas daripada seorang coach yang hari ini merasa tertekan oleh problematikanya. Mungkin itu posisi yang diharapkan, bahwa kita mengidentifikasi secara benar permasalahan-permasalahan, kemudian fakta-fakta yang ada pada saat itu. Nah, kemudian setelah kita punya identifikasi, list masalah, latar belakang, dan lain sebagainya yang kita miliki bersama dengan seorang coach, kemudian kita mengarahkan coach untuk memiliki sebuah action plan atau rencana aksinya apa sih dari apa yang mereka pikirkan sebagai sebuah problem, kemudian kita sodorkan, kita pancing dengan standar idealnya seperti apa, harapan sebetulnya seorang coach itu apa. Karena ketika kita menyalahkan atau kecewa dengan sesuatu hal, pasti kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik barangkali, atau kita menganggap sesuatu salah, kita punya penilaian yang benernya ini. Nah, barangkali kita menuntun fakta-fakta yang dianggap sebuah hal yang ideal atau benar dari seorang coach ini dikembangkan menjadi sebuah action plan atau rencana aksi atau alternatif solusi barangkali lah ya, yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh seorang coach. Kemudian yang terakhir A-nya adalah setelah TIRTA. Nah, ini TA-nya terakhir adalah tanggung jawab, bahwa seorang coach sudah komunikasi dengan coach, dengan kita sebagai coach, maka kita harus mampu membangun sebuah kepercayaan diri, membangun sebuah keyakinan dari seorang coach bahwa temuan di dalam pembicaraan yang dilakukan adalah menjadi sebuah tanggung jawab atau komitmen dari dia untuk bisa melaksanakannya. Nah, dan seorang coach harus bisa membangun komitmen itu sehingga kita bisa mendirect atau memantau barangkali lah, selain menuntun mereka menuju pencapaiannya untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan komitmen ini diharapkan ada sebuah hasil yang diharapkan. Walaupun tentunya ini di fase 1 coaching ini kita tidak mungkin berekspektasi terlalu luas, karena mungkin akan dievaluasi dan bersama-sama direfleksi pada fase coaching berikutnya bersama-sama dengan coach untuk terus dikembangkan pada step-step berikutnya. Nah, demikian barangkali ini coaching dianggap sebuah pendekatan yang interaktif dan kolaboratif antara seorang dengan guru atau seorang guru dengan guru lainnya atau teman sejawat, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan proses pembelajaran, di mana saat ini yang dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi lah dalam tanda petik proses pembelajaran atau proses akademis yang dilaksanakan biasanya dengan supervisi, di mana seorang guru masuk ke kelas, kemudian hadir kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian proses mengajarnya dilihat dan mengisi instrumen barangkali. Nah, ini sebetulnya bertujuan untuk bukan hanya administratif nilai barangkali lah ya,
Ini diharapkan seorang guru dengan instrumen penilaian supervisi ini bisa memperbaiki, meningkatkan performa atau kegiatan proses pembelajarannya sehingga lebih berpihak kepada murid. Dan kalau secara umum barangkali supervisi ini dilakukan untuk make sure, memastikan bahwa pembelajarannya udah sesuai dengan kaidah belum sih, kan barangkali gitu. Atau kalau kita ukurannya keberpihakan terhadap murid, pembelajaran yang dilaksanakan ini sudah berpihak kepada murid belum sih, atau sesuai dengan standar lah barangkali lah ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan yang tadi kita bicarakan di awal. Nah, supervisi ini kalau dikembangkan hanya sebuah nilai, so what gitu, buat apa ketika seorang kepala sekolah menilai seorang guru Nanang menilai dengan nilai 82, itu mau diapain? Nah, mungkin pendekatan coaching ini diharapkan dan dirasa bisa menjadi satu pendekatan di mana supervisi akademik yang dilakukan dengan paradigma coaching ini bisa membangun sebuah kemitraan. Si supervisor dengan guru bekerja sama, bermitra, bukan seorang bos terhadap menilai kinerja anak buahnya barangkali, tapi lebih kepada supervisor ini bermitra dengan guru untuk mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi. Kemudian yang kedua, konstruktif. Jadi bukan untuk menjustifikasi seorang guru itu bagus atau kurang bagus, jelek atau tidak sesuai dengan kaidah, bukan itu barangkali. Justru si proses supervisi ini dengan pendekatan coaching bisa mengembangkan kompetensi. Oh, hari ini kompetensi sosialnya dari guru, kompetensi pedagogis A-nya nilainya baru 68 nih Pak, artinya bisa dikembangkan lagi. Nah, dengan proses coaching kita bisa menggali dari apa yang dimiliki guru untuk bisa mengembangkan itu. Kemudian lebih individual, jadi tidak bersifat klasikal, kemudian terencana, tadi reflektif, kita bisa berefleksikan sebagai seorang guru dan supervisor. Kemudian ini objektif, jadi lebih adil lah ya. Jadi apa sih penilaian yang diberikan, tujuannya apa? Tadi kan tujuannya untuk memperbaiki, bukan untuk menjustifikasi seseorang nilainya berapa. Nah, ini diharapkan bisa berkesinambungan dalam sebuah proses pembelajaran. Dan saya yakin ketika seorang guru disupervisi dan dibimbing, kemudian dikembangkan kompetensinya seperti poin-poin tadi, akan ada banyak guru yang minta disupervisi. Kalau hari ini saya sebagai guru mau disupervisi kepala sekolah, ya malam mungkin nggak bisa tidur, kita mempersiapkan ini itu, takut salah dan lain sebagainya. Nah, dengan pendekatan coaching dalam supervisi akademik ini diharapkan bisa menjadi sesuatu yang membuat guru nyaman untuk melakukan mengevaluasi, merefleksi dirinya dan mengembangkan dirinya, kompetensinya. Nah, tujuan dari supervisi akademis ini menjadi sebuah sesuatu yang komprehensif, yang lengkap lah barangkali untuk tadi tujuannya positif untuk mengembangkan kemampuan seorang guru. Nah, siklusnya sebetulnya dalam supervisi akademis itu dengan pendekatan coaching ada 3, yaitu praobservasi, tadi membangun hubungan kemitraan antara guru dengan sebuah supervisor ini untuk bagaimana caranya mengembangkan diri. Ini visi-visi awal, barangkali perlu brainstorming dengan guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah diobservasi, di mana seorang supervisor mengunjungi kelas, kemudian mengamati proses pembelajaran serta melakukan aktivitas mencatat, tanpa mengganggu prosesnya, barangkali melakukan pengamatan dan pencatatan. Nah, setelah observasi ini selesai, nah si coach atau supervisor dan coachnya si gurunya ini melakukan percakapan terkait hasil observasi,
menganalisa data-data yang ada, yang catatan-catatan seorang supervisor, kemudian menyusun feedback atau umpan baliknya seperti apa sih, kemudian untuk pengembangan kompetensi guru. Ini berlanjut sampai kepada percakapan yang sifatnya reflektif dari seorang guru, yang tujuannya tentu tadi kembali yang saya sampaikan bahwa bukan untuk memvalue atau memvonis dari kemampuan dari seorang guru, akan tapi lebih kepada mendirect mereka untuk memunculkan kompetensinya seperti yang pendekatan coaching tadi, yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Bapak Ibu guru serta rekan-rekan calon guru penggerak, dari materi yang saya pelajari tentang coaching dalam supervisi akademik, ada pemikiran reflektif barangkali yang saya temukan di sini dengan sebuah kata, huruf pertamanya S, U, kemudian C, kemudian C lagi, E, dan double S, atau dengan kata sukses. Nah, apa nih sukses dalam pemikiran saya setelah belajar dalam modul 2.3 ini? Yang S yang pertama adalah saya merasa surprise. Saya merasa terkaget-kaget dengan materi yang ada di dalam modul 2.3 ini, bahwa coaching sebagai sebuah pendekatan yang dikuasai oleh orang-orang yang belajar psikologi lah barangkali ya, ternyata bisa kita manfaatkan untuk pengembangan kompetensi seorang guru. Kemudian saya merasa terupgrade banyak hal-hal pembelajaran, ilmu-ilmu baru yang saya temukan, sehingga saya merasa terupgrade kemampuan saya dengan belajar. Kemudian C-nya challenge, saya merasa tertantang dengan materi mengenai coaching ini untuk bisa melaksanakan. Karena dulu kan coaching ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang sangat ahli lah barangkali. Kemudian berikutnya, tantangan ini membuat diri saya membuat sebuah komit bahwa saya berharap bisa mengimplementasikan ilmu ini, pendekatan-pendekatan ini di dalam profesi saya sebagai guru dan seorang pendidik. E-nya yaitu enlight, saya merasa tercerahkan barangkali lah dari problematika yang kita hadapi untuk mengembangkan karakteristik siswa. Hari ini saya merasa tercerahkan bahwa ternyata ada solusi selain menghukum, merestitusi. Kemudian ini ada dengan pendekatan coaching sebagai sebuah proses, barangkali saya merasa sangat tercerahkan. Kemudian struggle, barangkali saya merasa lebih semangat, lebih kuat, lebih berharap, optimis bisa melakukan sesuatu. Dan saya terakhirnya saya berharap bisa berbagi dengan teman-teman guru, mungkin melalui apa yang saya sampaikan hari ini merupakan jadi sebuah proses berbagi dari saya. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya mencoba menyampaikan apa yang saya kuasai, saya pahami. Hal-hal yang mungkin nanti salah dan dianggap masih keliru, ya mari kita diskusikan barangkali sebagai sebuah proses pembelajaran yang untuk mematangkan kita bersama. Nah, kalau saya kaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya pernah dipelajari dalam proses guru penggerak, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa saya guru sebagai among, dengan pendekatan among, dan saya sebagai pamong dari anak-anak didik saya, harus mampu mengembangkan diri saya setelah terus-menerus berinovasi dalam rangka sebuah upaya mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid, memerdekakan mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, dalam materi nilai dan peran guru penggerak, nah ini saya merasa tergugah untuk melakukan mengembangkan nilai-nilai diri saya sebagai guru penggerak, dan peran saya guru penggerak untuk mendorong berkolaborasi dengan pihak-pihak, terutama rekan-rekan sejawat di
tempat saya mengajar untuk bersama-sama membangun atau menciptakan iklim pembelajaran barangkali, memperbaiki pembelajaran kita secara terus-menerus, karena manusia memang tidak ada yang sempurna barangkali. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan visi guru penggerak, ini diharapkan sebagai sebuah prakarsa dari saya untuk melakukan sebuah perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri saya terlebih awal. Kemudian kesadaran sosial, saya melakukan manajemen diri dan kemampuan berelasi dengan teman-teman, sehingga bisa mengembangkan sebuah kemampuan, yaitu ketika mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu budaya positif, dalam kolaborasi yang baik antara saya dengan rekan sejawat, dengan pimpinan. Nah, ini barangkali pengembangan supervisi akademik dengan pendekatan coaching ini bisa diharapkan membangun budaya positif, bahwa yang selama ini berkembang paternalistik, bahwa seorang guru dinilai merasa takut, khawatir, dirubah sesuai dengan nilai yang diharapkannya. Bahkan bukan angkanya yang menjadi tujuan akhirnya, adalah bagaimana meningkatkan kompetensi gurunya barangkali. Kemudian materi yang belum lama juga dipelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya diharapkan bisa memetakan dari materi ini coaching, mungkin bisa menemukan solusi-solusi ketika saya bertemu dengan kondisi anak-anak yang memang mengalami kesulitan dalam pembelajaran karena memiliki gaya yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin pendekatan coaching ini bisa digunakan untuk melihat seberapa efektifkah barangkali kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan gitu. Nah, kemudian yang belum lama tentang kompetensi sosial emosional. Nah, di sini barangkali lebih kepada mengidentifikasi bagaimana saya memiliki kompetensi sosial yang positif, emosional yang baik, sehingga bisa berkolaborasi baik sebagai coach maupun seorang observer, atau bahkan saya mungkin jadi seorang coach, sehingga materi coaching untuk supervisi ini menjadi sebuah pengetahuan yang tidak terpisahkan dari atau terintegrasi dengan materi-materi yang sudah dipelajari dari modul-modul sebelumnya. Ini barangkali yang sudah baik hari ini, bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dalam modul 2.3 ini, kemudian kerjasama dengan rekan-rekan, kesabaran dalam mengikuti sebuah proses sehingga bisa dilalui dengan baik. Ini saya kira adalah kondisi yang baik, bahwa mengikuti pembelajaran ini dengan suatu kesadaran penuh, mindfulness barangkali, sehingga bisa menerima, dan saya terbuka menerima hal-hal yang disampaikan dalam materi ini. Hal yang masih harus saya perbaiki dari proses pembelajaran kali ini adalah ketika menghayati peran barangkali sebagai coach maupun coach, sebagai observer, sehingga bisa memerankan dengan baik, bahkan mengambil sebuah kesimpulan seperti apakah yang memang kita anggap ideal barangkali. Nah, kemudian ini jika kita kaitkan dengan kematangan, dengan kompetensi saya sebagai guru, tentu ini sangat luar biasa, menginspirasi. Saya berharap tadi sesuai dengan temuan saya dan materi menjadi sukses gitu kan. Ini sesuatu yang mendorong peningkatan kematangan diri saya dalam berpikir, mengembangkan kompetensi saya yang tadinya tidak paham tentang coaching. Kalau dulu cuma dengar coaching klinik kan seperti itu. Sekarang walaupun dalam tanda petik hanya kapasitas coachingnya seorang guru, tapi minimal kita sudah bisa melakukan.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari pengajar praktik saya, Ibu Linda Dahlia SPD MPD, atas keikhlasan kesabarannya selalu mengingatkan, mendampingi saya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian juga kepada instruktur saya, Pak Jerry SPD, yang juga senantiasa tidak lelahnya selalu mendorong kita, membimbing, memberikan contoh-contoh kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, senantiasa jadi guru yang berbahagia dan bisa membahagiakan anak-anak kita sehingga bisa menyelenggarakan sebuah proses pembelajaran yang merdeka untuk anak-anak.